Kasus kali ini tentang kerasukan dan ritual pengusiran setan yang justru membuat orang yang kerasukan kehilangan nyawa. Teman-teman jangan di skip ya, siapa tahu ada keluarga atau tetangga kita yang bisa tertolong setelah teman-teman menonton video ini. Sebab hal-hal seperti ini masih banyak sekali terjadi di zaman Android sekarang ini. Halo sahabat youtuber, apa kabar? Saya doakan semoga apapun agamanya, dimanapun berada, selalu dalam kelimpahan dan keberkahan serta kebaikan, amin. Terima kasih sudah klik video ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas kasus yang sangat langka, di mana problem yang berhubungan dengan mistis bisa masuk ke ranah pengadilan. Kasus tentang gadis ABG yang dipercaya telah dirasuki oleh 6 iblis ini. Kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus ya sob. Tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Annelies Michel, seorang gadis cantik lahir di Leipzig, Bavaria, Jerman Barat pada tanggal 21 September 1952. Dia tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Joseph Michel dan ibunya bernama Annie Michel. Kehidupan masa kecilnya menyenangkan sebagaimana anak-anak seusianya. Tapi semua berubah pada tahun 1968. Saat itu dia berusia 16 tahun. Annelies tiba-tiba pingsan di sekolahnya. Pada malam harinya, Annelies merasakan sesuatu menekan dadanya, seakan menahannya agar dia terus berbaring di atas kasurnya. Lalu pada tahun 1969, tepat setahun kemudian, Annelies kembali mengalami kejadian serupa. Dia tiba-tiba bangun dari tidurnya lalu tanpa sebab marah-marah. Tubuhnya juga kejang-kejang, membuat dia bergerak tanpa terkendali. Orang tuanya lantas memanggil dokter keluarganya yaitu Dr. Ford dan seorang ahli saraf yaitu Dr. Luffy untuk memeriksa Annelies tentunya. Dokter ahli saraf itu lalu melakukan CT scan untuk memeriksa otak Annelies, tapi hasilnya mereka tidak menemukan kelainan atau penyakit apapun di sana. Dokter menyimpulkan kalau Annelies menderita epilepsi lobus temporal, sebuah kelainan yang membuatnya kejang, kehilangan ingatan serta memicu halusinasi. Setelah didiagnosis, Annelies mulai minum obat untuk epilepsinya. Pada tahun 1968 sampai tahun 1972, Annelies mengalami jatuh pingsan serta kejang-kejang yang sama sebanyak 4 kali. Tapi setiap kali dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasilnya Annelies sehat-sehat dan baik-baik saja. Pada tahun 1973, saat Annelies berusia 21 tahun, hal-hal ganjil dan misterius mulai sering bermunculan dan sangat mempengaruhinya. Annelies mulai mendengar suara-suara seperti ketukan pintu di tengah malam. Tidak hanya Annelies, kalau ketukan pintu, adik-adiknya Annelies juga sering mendengar ketukan-ketukan itu. Tapi kalau bisikan iblis, hanya Annelies yang mendengarkan. Suara bisikan iblis itu mengatakan kalau Annelies akan masuk neraka. Ibu Annie Michel pernah melihat Annelies sedang berdiri kaku menatap patung Bunda Maria dengan tubuh tegang serta bola mata yang seluruhnya menghitam dan kuku-kuku tangan Evelyn memanjang runcing seperti cakar. Annelies mengatakan pada Dr. Levy, dia sering melihat wajah-wajah iblis dan mendeskripsikan bagaimana bentuk wajah-wajah itu. Annelies merasa kalau iblis-iblis itu bersarang dan tinggal di dalam tubuhnya. Keluarga Annelies juga mengaku kalau mereka sering mencium bau kotoran yang terbakar. Annelies merasa kalau iblis-iblis itu bersarang dan tinggal di dalam tubuhnya. Keluarga Annelies juga mengaku kalau mereka sering sekali dengan tiba-tiba mencium kotoran yang terbakar. Setelah dokter tidak mampu mengobati Annelies dan makin seringnya hal-hal ganjil bermunculan, orang tua Annelies mulai mencari pengobatan alternatif. Bahkan Annelies seperti mempunyai kekuatan melebihi manusia normal lainnya. Annelies dengan mudah mengangkat kakak dan adiknya hanya dengan satu tangan, lalu melempar mereka seperti boneka. Sang ibu lagi-lagi memanggil orang yang ahli dalam pengusiran setan, yaitu Bapak Rudwig, datang untuk memeriksa Annelies. Tapi Rudwig menolak untuk melakukan ritual pengusiran setan setelah tahu bahwa Annelies bukan kerasukan biasa. Akhirnya orang tua Annelies yang nyaris putus asa meminta tolong pada uskup setempat. Sang uskup menugaskan Pastor Arnold Rand dan pendeta Ernst Al untuk melakukan pengusiran setan pada diri Annelies.
Atas izin dari uskup itu, akhirnya kedua pendeta ini melakukan ritual pengusiran setan. Ritual eksorsisme telah ada di berbagai budaya dan agama selama ribuan tahun. Namun praktek tersebut menjadi populer di gereja Katolik pada tahun 1500-an dengan para imam yang menggunakan ungkapan Latin Vade Retro atau Satana atau kembalilah setan untuk mengusir setan. Pada tanggal 24 September tahun 1975, mereka berdua mulai melakukan ritual pengusiran pertama kali kepada diri Anneliese. Kedua orang ini mengizinkan beberapa sesi ritual untuk direkam. Mereka menyebut bahwa setidaknya ada 6 iblis yang menguasai tubuh Anneliese, yakni Lucifer, Cain, Yudas Iskariot, Hitler, dan Nero. Semua roh ini saling berperang memperebutkan tubuh Anneliese. Ritual pengusiran yang dilakukan pada diri Anneliese berlangsung setidaknya 67 kali selama 10 bulan. Setiap minggu kadang dilakukan 1-2 kali ritual pengusiran, dan setiap sesi kadang dilakukan sampai 4 jam lamanya. Selama 10 bulan, Anneliese menghadapi penyiksaan dalam ritual eksorsisme tersebut. Sejak dilakukan pengusiran setan kepada dirinya, kedua pendeta itu mengizinkan Anneliese untuk tidak meminum obat epilepsinya lagi. Sebab Anneliese mengaku bila minum obat-obatan tersebut dirinya akan merasa semakin lemah dalam melawan iblis yang menguasainya. Setelah menjalani 67 kali ritual ruqyah selama 10 bulan, Anneliese mengalami beberapa kerusakan pada bagian tubuhnya. Sebab Anneliese sering menyakiti tubuhnya sendiri, seperti menabrakkan diri ke tembok, membenturkan kepala ke tembok, mencakari dan menggigit badannya sendiri. Tulang-tulang di kaki Anneliese rusak, dan bahkan Anneliese menjadi lumpuh. Orang tua Anneliese terpaksa mengikat Anneliese agar tidak terus-terusan menyakiti dirinya sendiri. Tentunya termasuk membantu tiap kali Anneliese harus ke kamar mandi. Tubuh Anneliese semakin lama semakin kurus. Anneliese menolak makanan. Anneliese beralasan bahwa 6 iblis yang menguasai tubuhnya melarang dia untuk makan. So pasti tubuh Anneliese semakin melemah setiap hari. Pada Juni 1976, wajah Anneliese betul-betul sudah cekung, tanpa air dan tanpa daging. Tapi Anneliese tetap tidak mau ke dokter. Lalu pada akhir Juni 1976, ritual ruqyah sekali lagi dilakukan. Anneliese mengatakan minta tolong dan pengampunan. Lalu Anneliese juga berkata kepada sang ibu bahwa dirinya sangat takut. Tubuh Anneliese betul-betul sudah tidak kuat lagi. Esok paginya tanggal 1 Juli 1976, Anneliese ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di kamarnya. Anneliese meninggal karena malnutrisi serta dehidrasi yang sangat-sangat parah. Saat itu Anneliese berusia 23 tahun dan berat badan Anneliese yang dipenuhi oleh luka-luka hanya 34 kg saja. Kematian Anneliese yang dinilai tidak wajar pun masuk dalam ranah hukum. Kisah tentang Anneliese ini mengguncang publik Jerman saat itu, terutama setelah orang tua Anneliese dan kedua imam yang melakukan ritual eksorsisme dituduh oleh pengadilan telah melakukan pembunuhan. Untuk membenarkan tindakannya, mereka membawa rekaman ritual tersebut ke pengadilan. Tapi akhirnya kedua imam tersebut dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan akibat kelalaian. 2 pendeta serta 2 orang tua Anneliese dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan, tapi kemudian hukuman penjaranya ditangguhkan. Orang tua dibebaskan dari hukuman karena mereka sudah dianggap cukup menderita, sebuah kriteria hukuman dalam hukum Jerman. Hal yang mengejutkan adalah bahwa orang-orang yang terkait kasus ini merasa benar-benar percaya bahwa Anneliese memang dirasuki oleh roh jahat. Pengadilan mendakwa orang-orang yang terlibat dalam pengusiran setan itu telah menghalangi upaya medis dan melakukan pertolongan yang justru secara tidak langsung malah membuat Anneliese terbunuh. Menurut para penuntut yang mengadili berdasarkan fakta ilmiah atau ilmu medis, Anneliese menderita epilepsi serta psikosis. Psikosis adalah penyakit kejiwaan yang membuat orang-orang membayangkan hal-hal yang tidak nyata seolah-olah adalah nyata. Hal itu bisa terjadi karena pengaruh obat-obatan dan segala macam. Dan orang-orang yang terlibat dalam ritual pengusiran setan itu membiarkan Anneliese menderita penyakit ini tanpa pengobatan yang rasional.
Menurut para penuntut di pengadilan, jika Annelies tetap meminum obat-obatan, kejang dan epilepsinya akan tetap terkontrol. Psikosis yang dihidapnya adalah akibat dari dia menyetop pengobatan yang diberikan oleh dokter atau oleh medis. Akibat pengusiran setan yang dilakukan para imam justru membuat secara medis Annelies semakin mendukung rasa percaya dengan bayangan-bayangannya bahwa ada iblis-iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Padahal pada faktanya saat kepala Annelies dilakukan CT scan tidak ditemukan kelainan apapun di sana yang mengarah ke epilepsi. Tidak ada trauma benturan dan lain-lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Juga suara-suara Annelies yang berbeda yang diakui sebagai suara iblis, serta tenaga Annelies yang sangat kuat dan tidak wajar setelah dia selama berminggu-minggu tidak makan dan tidak minum apapun, dan sama sekali tidak ditemukan penyakit lambung dalam diri Annelies. Tidak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan bagaimana pupil mata Annelies bisa tiba-tiba menghitam dengan ukuran yang sangat besar. Kisah Annelies Michel bukanlah salah satu contoh kasus spiritualis, tapi orang-orang yang seharusnya lebih tahu membiarkan wanita yang sakit mental itu justru meninggal. Ini adalah cerita tentang orang-orang yang memproyeksikan keyakinan, harapan, dan keyakinan mereka sendiri terhadap delusi seorang wanita dan harga yang dibayarkan untuk kepercayaan tersebut. Teman-teman semua, kasus yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada awal Maret tahun 2018, ritual dilakukan pada seorang ibu di Trenggalek. Di dalam ritual itu, sang ibu pun meninggal dunia. Lalu pada lebaran tahun yang lalu, yaitu bulan Mei tahun 2021, terjadi juga kasus pengusiran setan yang terjadi pada diri anak di Temanggung, Jawa Tengah, dan akhirnya membuat korban juga meninggal dunia. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.